Sang raksasa Liga Serie A yaitu AC Milan terlihat sangat sibuk membangun fondasi utama dalam starting 11-nya. AC Milan terlihat gencar dalam bursa transfer musim dingin kali ini dengan sangat aktif bernegosiasi untuk mendatangkan pemain-pemain baru yang berkualitas. Sebelum masuk ke dalam videonya, ada baiknya untuk kalian yang belum subscribe agar subscribe channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa like dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Di tangan Sergio Conceição, AC Milan tampil lebih kuat dengan mengandalkan formasi 4-2-3-1 dan ketika bermain berotasi ke formasi 4-4-2 yang sering digunakan sang juru taktik Dario Rossoneri saat masih melatih FC Porto. Sergio Conceição resmi menjadi pelatih AC Milan pada tanggal 30 Desember 2024. Sejauh ini performa Dario Rossoneri terlihat sangat meningkat di tangan Conceição. Terbukti dari 7 laga yang dijalani oleh AC Milan, Milan berhasil memenangkan 5 dari 7 laga tersebut, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Selain itu, AC Milan juga telah meraih trofi pertamanya ketika dilatih oleh Conceição, yaitu Piala Supercoppa Italia. Sergio Conceição benar-benar melakukan perombakan yang besar terhadap skuad Rossoneri. Conceição tentu saja memiliki gagasan yang berbeda dari pelatih AC Milan sebelumnya, yaitu Paulo Fonseca, yang mana Conceição berusaha untuk mendapatkan komposisi pemain yang sesuai dengan teknik bermain yang diharapkannya. Secara mengejutkan, Alvaro Morata yaitu sang striker AC Milan terpaksa didapat dari skuad AC Milan. Alvaro Morata dipinjamkan ke Galatasaray hingga bulan Juni mendatang. Selain Alvaro Morata, ada juga nama lain yang didapat dari skuad AC Milan di bursa transfer musim dingin ini, yaitu Ismail Bennacer dan David Calabria. Ismail Bennacer merupakan salah satu pahlawan bagi skuad AC Milan di musim 2021-2022. Hal ini dikarenakan di musim tersebut, Dario Rossoneri berhasil meraih Scudetto Serie A. Ismail Bennacer dilepas ke Marseille dengan status pinjaman. Selain itu, ada juga nama lainnya yaitu Noah Okafor. Okafor dipinjamkan ke Napoli dengan status pinjaman dan juga memiliki opsi pembelian di dalam klausul peminjamannya, yang mana opsi pembelian tersebut berada di angka 23,5 juta euro. Jika melihat dari daftar transfer pemain yang keluar dari AC Milan di bursa transfer musim dingin ini, setidaknya kita dapat melihat jika setidaknya ada 6 nama yang keluar dari skuad Rossoneri musim ini, yaitu Alvaro Morata ke Galatasaray, Luca Romero ke Cruz Azul, David Calabria ke Blaugrana, Marco Pellegrino ke Huracan, Ismail Bennacer ke Marseille, dan Noah Okafor ke Napoli. Milan telah mempersiapkan skuad yang lebih fleksibel di tangan Conceição. Perombakan ini diharapkan memberikan perubahan yang lebih baik bagi Rossoneri. Di bursa transfer musim dingin ini, memang terlihat jika AC Milan menjadi klub yang paling aktif melakukan perombakan di dalam skuadnya. Jika ada pemain yang keluar, tentu saja ada pemain yang masuk, bukan? Dario Rossoneri secara mengejutkan mendatangkan beberapa pemain sekaligus di bursa transfer musim dingin ini. Hal ini terlihat dari beberapa nama baru yang bermunculan di dalam skuad AC Milan. Salah satu nama yang muncul dalam transfer AC Milan yaitu Santiago Gimenez yang dibeli langsung oleh AC Milan dari Feyenoord dengan angka yang lumayan fantastis, yaitu 32 juta euro. Conceição berhasil mengamankan kontrak dari penyerang yang dirinya inginkan. Santiago Gimenez resmi bergabung dengan Rossoneri hingga tahun 2029 mendatang. Hola milanistas, les habla Santiago Gimenez y antes... AC Milan juga memboyong gelandang muda baru asal Prancis yaitu Warren Bondo. Bondo diboyong AC Milan dari Monza dengan angka 10 juta euro. Bondo diharapkan dapat menambah keserasian di lini tengah Milan dan tentu saja Bondo yang saat ini masih berusia 21 tahun merupakan investasi jangka panjang bagi Rossoneri.
AC Milan juga tampak ingin memperkuat dinding pertahanan mereka di bawah asuhan Consicao. Rossoneri mendatangkan bek anyar Premier League yaitu Kyle Walker dari Manchester City dengan status pinjaman, namun terdapat opsi pembelian di dalam kontraknya yang berada di angka 5 juta euro. Pemain Fiorentina menjadi target selanjutnya untuk memperlengkap transfer AC Milan. Riccardo Satil, pemain sayap asal Italia ini, dipinjam oleh AC Milan dari Fiorentina. Satil diharapkan dapat menjadi opsi tambahan di sisi sayap dari Rossoneri dalam menghadapi sisa musim di tahun 2025 ini. Yang terakhir didatangkan secara mengejutkan oleh AC Milan yaitu Joao Felix, sang bintang muda Portugal. Felix didatangkan oleh Rossoneri dengan status pinjam dari Chelsea. Pemain Portugal ini memiliki tingkat kreativitas yang sangat tinggi di dalam lapangan. Hal ini tentu sangat diharapkan oleh Consicao, karena datangnya Felix diharapkan dapat memperkuat lini serang Milan dengan lebih efektif. Jika melihat keseluruhan perekrutan yang dilakukan oleh Milan, Milan memang melakukan gebrakan revolusioner. Hal ini sangat diharapkan oleh Consicao, yang mana para pemain yang baru saja bergabung didatangkan untuk memenuhi kebutuhan taktik sang juru taktik Milan yaitu Consicao. Jika kita menganalisa lebih lanjut untuk memproyeksikan para pemain baru dan ke arah mana tujuan Rossoneri dalam membangun ulang skuadnya dapat dilihat dari lini serang. Setelah ditinggalkan oleh Alvaro Morata, Milan berhasil mendatangkan dua penyerang baru yaitu Joao Felix dan Santiago Gimenez. Jika ditarik ke belakang, sang juru taktik Milan yaitu Sergio Consicao sangat mengimplementasikan formasi 4-4-2 dalam sistem yang ia gunakan dalam sistem permainannya sewaktu di Porto. Di sisi sayap, kedatangan Riccardo Satil akan menjadi opsi rotasi yang sangat penting di kedua lini sayap Rossoneri yang saat ini diisi oleh Rafael Leao dan Christian Pulisic. Posisi dua gelandang yang akan diterapkan dalam sistem 4-4-2 menjadi kunci untuk mematangkan sang gelandang muda baru AC Milan yaitu Warren Bondo. Di lini tengah AC Milan terdapat Tijani Reijner dan Yunus Musa ataupun Yusuf Fofana. Bondo dapat diduetkan di kemudian hari dengan ketiga gelandang yang dimiliki oleh AC Milan tersebut untuk memberikan keseimbangan di lini tengah dan tentu saja menjadi rotasi yang baik dalam menentukan arah permainan AC Milan ke depannya. Kyle Walker yang juga bergabung dengan AC Milan tentu saja akan menambah kekuatan di lini belakang AC Milan. Dengan jiwa kepemimpinannya di Manchester City, Kyle Walker diharapkan dapat mematangkan pengalaman dan stabilitas di lini belakang AC Milan untuk mengontrol pertahanan dan serangan dari Rossoneri dari lini belakang. Maka dari itu, dengan skuad Milan yang telah dirombak secara total oleh sang juru taktik Sergio Consicao, formasi yang diusung sang juru taktik diharapkan dapat memaksimalkan potensi dari para pemain dari Rossoneri. AC Milan sangat menunjukkan ambisi yang besar sejauh ini jika dilihat dari apa yang terjadi di bursa transfer musim panas ini. AC Milan yang saat ini berada di posisi ke-8 Serie A harus mampu untuk bangkit dan bersaing untuk meraih hasil yang terbaik di Liga Italia dan juga kompetisi Eropa yakni Liga Champions. Dimensi baru yang diterapkan dalam permainan Rossoneri menjadikan skuad AC Milan menjadi lebih fresh dan kompetitif. Seperti apa kedepannya skuad Milan di tangan Sergio Consicao? Kita semua tahu jika Sergio Consicao memiliki tugas yang berat untuk mengoptimalkan cara bermain dari para pemain Rossoneri. Semoga dengan perombakan total yang dilakukan Consicao terhadap skuad Milan dapat memberikan yang terbaik bagi raksasa Italia tersebut.